Perkenalkan, tadi saya sudah sebutkan ya bahwa saya adalah hamba Allah, seorang muslim bernama Said Kasman bin Kasmi. Ya, keluarga dari kampung Cipicung, Area Kemuning. Alhamdulillah. Belakangnya Masjid Syiarul Islam Kuningan. Sekarang berada di Cirebon. Dan kakak saya semua lahirnya di Kuningan, kalau saya lahirnya di Cirebon sendiri, sehingga disebut Sang Cirebon dari area Kemuning, Sang Adipati Kuningan. Alhamdulillah. Yaitu sekilas pengenalan tentang saya, Said Kasman. Alhamdulillah. Saya sedikit berkontribusi dalam per-YouTubean, boleh? Ya, boleh-boleh saja, insya Allah. Dan sebelumnya saya, Said Kasman, Sang Cirebon, memohon maaf terlebih dahulu bila ada konten-konten YouTube saya hari ini ataupun selanjutnya ataupun yang dulu itu menyinggung perasaan orang lain atau orang banyak. Tidak bermaksud. Saya hanya bermaksud, berniat untuk bisa peduli dan menjadikan sebuah konten YouTube ini adalah ilmu bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas, kata Rasulullah. Sebaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Peduli, berkasih sayang, tolong menolong, apalagi sama muslim. Satu muslim itu ibarat satu bangunan, saling mengokohkan, menguatkan, dan saling berkasih sayang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa YouTube bila mana ini bisa benar-benar menambahkan sebuah kepedulian dan ilmu yang bermanfaat, apalagi pahala ditonton banyak orang misalkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Apalagi di subscribe, mohon tolong subscribe juga ya. Semoga bisa semakin berkembang dan maju dan lebih barokah, lebih menampilkan ilmu peduli dan yang bermanfaat, apalagi berpahala. Subscribe, like, ya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat mendapatkan hidayah, taufik, keberkahan, syafaat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan ini istiqomah ya, amanu wastaqim, beriman dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah bisa punya kesempatan bersilaturahmi lewat jarak jauh melalui konten YouTube ini ya. Saya sebagai seorang muslim melihat tentang perhidupan yang kemarin ya, yang saya lihat hari yang viral pada saat ini, ada seorang ya atau beberapa mungkin yang sulap atau pesulap berusaha berniat baik untuk membuka kedok-kedok perdukunan dan persihiran, yang penipuan, katanya ada penipuan, trik-trik penipuan untuk meraup banyak uang. Nah, itu niatnya baik, bagus ya, sehingga masyarakat dicerdaskan katanya supaya tidak ditipu lagi. Ya bagus, salah satu Said Kasman membuat channel YouTube juga supaya mencerdaskan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak boleh ditipu, supaya bisa semakin bisa sejahtera ya, berhati-hati dalam kehidupan sehari-harinya ya. Adapun beliau ini memang punya niat baik, tinggal caranya, sikapnya harus lebih diperbaiki lagi. Bahkan bukan hanya cara sikapnya atau keilmuannya
yang harus diperbaiki. Mungkin namanya manusia pasti kan ada khilaf. Nah, khilaf itu ada kekurangan. Nah, kita sebagai seorang muslim harus bisa menutupinya, bahkan bisa menasihatinya. Salah satu contoh yang saya lihat dengar, beliau itu katanya merasa dirinya kuat. Ya boleh kuat, bagus. Tapi kuat dalam tanda kutip ya, karena Allah suka pada yang kuat, yang bersih, yang sehat. Dia mengatakan, silakan, mari, atau menantang untuk supaya dirinya itu disantet. Saya tidak akan mungkin disantet, kurang lebih kalimatnya ya, bahwa dia itu menantang untuk supaya para pesantet, penyihir, mendukun atau apapun menyantet dirinya, dan tidak akan mungkin terjadi itu katanya, karena itu seakan-akan dia tidak mempercayai ilmu santet, ilmu sihir. Padahal dia tahu tentang, sudah pernah baca surat Al-Baqarah ayat 1-5. Santet, sihir itu adalah salah satu hal yang gaib. Hal yang gaib itu bisa saja menimpa kepada siapa saja, kepada kiai pun, kepada orang, bahkan kepada orang awam pun yang tidak tahu apa-apa, itu bisa terkena hal yang gaib atau sihir atau santet. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang paling mulia, dicintai oleh Allah, yang sudah maksum, itu juga disantet, disihir oleh penyihir. Ada dalam sebuah hadisnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla langsung bagaimana menghindari atau menghilangkan santet sihir itu, dengan turunnya 11 ayat surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu perlindungan. Rasulullah tidak mengatakan silakan para penyihir menyantetku, tidak, karena beliau adalah seorang manusia, sehingga beliau juga mudah disantet, bisa disantet. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan sebuah ayat supaya beliau itu terlindung, terbebas, terhindar, terjaga, terhilangkan dari santet sihir dengan ayat-ayat Al-Quran. Perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah sekali-sekali, wahai sahabatku, naudzubillah menjalik ya, apalagi sombong ya, saya adalah orang kuat yang tidak akan mudah disantet. Jangan, apalagi saya adalah Tuhan yang bisa, yang tidak akan pernah disantet. Jangan, apalagi Tuhan, naudzubillah menjalik ya. Itu seperti Fir'aun laknatullah, naudzubillah bin jalik. Jangan sampai wahai itu adalah musyrik murtad besar. Tuhan kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, Maha Ahad, sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, ketika berbicara tentang Fir'aun juga, Nabi Musa alaihissalam pada zaman itu juga memberikan sebuah ilmu yang gaib, namanya mukjizat, yaitu tongkat menjadi ular. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah nazim. Kegaiban, keajaiban, bahkan bisa tongkat membelah lautan Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya. Nah, kembali lagi tadi, wahai sahabatku, saya sebagai seorang muslim mengingatkan kembali, ya nasihatilah minimalnya, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat-nasihati dalam kebenaran, dan nasihat-nasihati dalam kesabaran. Janganlah bersikap seperti itu, wahai sahabatku, wahai temanku, wahai sahabatku, atau wahai saudaraku sesama muslim, terkhusus yang tadi diucap, yang tadi sekitar viral video itu. Kita balas baiknya mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW.
yaitu baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas setiap hari. Bahkan menurut sunnah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Siti Aisyah itu ya tadi 11 ayat sebelum tidur, baca 3 kali, ditiupkan ke seluruh tubuh setiap hari, setiap mau tidur. Itu menghindari dari sihir santet. Itu hal yang gaib, menandakan bahwa kita ini janganlah terlalu sombong, atau janganlah terlalu kuat, janganlah terlalu pintar, atau jangan mengaku terlalu pintar, terlalu sombong, apalagi terlalu sombong ya, naudzubillah min dzalik. Janganlah, manusia itu pasti ada lemahnya, apalagi sihir santet itu akan mudah kepada ketika dia itu sakit. Sedangkan manusia yang sakit atau lemah, sedangkan manusia tidak ada yang tahu apakah dia waktu sehatnya, waktu sakitnya, waktu kuatnya, waktu lemahnya. Apakah hari ini, hari esok, tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, ternyata sihir, masuk sihir, naudzubillah min dzalik. Tapi ada juga yang seumur hidupnya tidak terkena sihir santet. Itu adalah kudroh irodah Allah Azza wa Jalla. Kita mohon tolong kepada Allah aja, berdoa kepada Allah, semoga seumur hidup kita tidak terkena santet sihir. Tapi kita meyakini adanya santet sihir. Begitu sobatku, kita berdoa saja supaya kita berlindung, mohon pertolongan pada Allah supaya kita mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla, supaya tidak terkena santet sihir sampai akhir hayat. Dan kita berusaha memperbaiki diri untuk senantiasa sehat dan kuat. Sehingga karena salah satu bisa masuknya sihir santet itu ketika pikiran kita, jasad kita, hati kita kurang sehat, itu mudah masuk, apalagi banyak masalah, naudzubillah min dzalik. Jaga kesehatan ya wahai sobatku, jaga kekuatan pikiran, hati, jasmani juga ya. Dan walaupun sudah sehat kuat, jadi walaupun sehat kuat juga jangan mengatakan bahwa menantang, jangan. Udah jadi orang tawadu aja, orang rendah hati. Yang penting kita berdoa selalu pada Allah terlindung dari sihir santet. Dan kalau mengatakan memang benar sihir santet itu tidak akan punya arti kepada orang yang beriman, apalagi, dan yang sehat kuat apalagi. Kemudian setelah kita yakin seperti itu, kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya mengijazahkan lagi dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabatku Marcel ya, selam merah ya, udah sekarang saya katakan saja, beliau itu adalah orang baik, orang muslim, niatnya baik, bagus ya, ingin menyadarkan, berhati-hati supaya masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat dunia, tentang persihiran penuh dengan tipu daya trik untuk meraup uang banyak ya. Ya itu bagus niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sudah bagus itu. Walaupun sebenarnya tahu nggak, sulap itu juga adalah bagian dari sihir. Tapi sihir tertentu, tanda kutip ya. Nanti saya akan kutipkan sebuah link internet tentang sekitar sihir sulap. Dan mohon maaf ya sebelumnya, saya mohon maaf bila ada yang tersinggung. Salah satunya tadi, sulap itu adalah juga sihir. Nah, ketika dia menyinggung sihir dengan penuh penipuan, sedangkan sulap itu sendiri adalah penipuan atau salah satu sihir. Tapi ada bedanya, ada link-link tertentu yang menyebutkan yang benda-benda tertentu sulap seperti ini, seperti itu ya. Yang penting dia sudah punya niat baik untuk menghilangkan, mencegah, berhati-hati supaya terhindar dari persihiran dan penipuan, trik-trik penipuan sihir ya bagus, alhamdulillah, kita dukung saja. Tinggal kita, ini namanya tadi saya ucapkan kembali, namanya orang punya kelemahan, punya kekurangan, punya hilaf ya, mohon dimaklumkan ya. Semoga aja beliau diberikan kesadaran kembali, hidayah taufik kembali, yang tadi tentang janganlah menantang semua orang, apalagi terkhusus pada tukang sihir, tukang santet, untuk menyantet dirinya. Jangan menantang, jangan. Tawadu saja, rendah hati, berdoa saja kepada Allah untuk berlindung kepada Allah dari sihir dan santet. Pasti sihir santet itu ada, yakinilah sihir santet itu ada. Kalau sudah meyakini sihir santet itu ada, udah jangan menantang, kita hanya berdoa, jangan. Tapi dalam Al-Quran juga boleh kita bangga, punya izzatul Islam, kebanggaan kepada Islam.
saya seorang muslim, saya bangga, saya tidak akan mungkin terkena sihir dan santet dengan izin Allah. Nah, dengan izin Allah, ingat, kalau sudah ada izin Allah, orang yang beriman, orang yang sehat kuat, dia berazam kuatkan untuk tidak akan terhina santet, maka tidak akan terhina santet dengan izin Allah. Karena kata Allah juga, setelah sudah dia berazam, tekad bangga, izah, seorang muslim, seorang yang kuat, kemudian dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Barang siapa yang sudah berazam, bertekad kuat, kemudian berserah dirilah, menyerahkan dirilah kepada Allah Azza wa Jalla segala urusannya yang tadi diazamkan. Jadi berendah hati, berdoa, iya, tetap semangat, tetap izah, kebanggaan seorang muslim, seorang mukmin yang kuat, seorang, apalagi dia punya bangga, punya ilmu sulapnya yang sampai sekarang juga dikenal, menghibur banyak orang dengan YouTube-nya, channel YouTube sulapnya. Yaitu alhamdulillah kebanggaan itu di atas izin Allah, hidayah taufik dari Allah. Hidayah taufik dari Allah, dia diberikan ilmu sulap. Tidak sedikit orang yang tidak punya ilmu sulap tapi bisa terkenal, tapi beliau sudah diberikan hidayah taufik, kemudahan oleh Allah, izin oleh Allah, punya ilmu sulap, pintar, kemudian viral YouTube, terkenal, alhamdulillah. Mungkin bisa menghasilkan uang juga banyak, mungkin ya, rezeki, pintu rezeki juga, alhamdulillah, itu diberikan oleh Allah. Hingga sekarang hidayah, semoga beliau diberikan kesadaran hidayah taufik oleh Allah juga. Jangan sampai sekali lagi menantang orang, setiap orang, atau menantang penyihir, pendukun, untuk supaya dia itu terkena santet. Jangan ya, tolong sahabatku, aku seorang muslim sayang pada kamu, karena kasihan kalau kamunya terkena santet juga. Bahkan kalaupun kamu tidak terkena santet, ya dengan izin Allah nih, tetap izin santet, sihir itu ada, itu udah dari ayat Al-Quran tadi yang cantokan dari Nabi Muhammad SAW, terkena sendiri itu buhul yang diikatkan di sumur, ya, ayat apa, air itu, alhamdulillah turun surat Al-Quran, ayat Al-Falaq, An-Nas, Nabi Musa tongkatnya, itu banyak. Bahkan gaib itu ada, bahkan banyak yang ilmu pesihiran yang mengatakan, bukan banyak, ada yang menjadikan Al-Quran itu sebagai ilmu sihir santet, namanya sugesti, padahal itu tidak boleh, haram, musuhnya lebih berkali-kali lipat tuh. Mantra-mantra pakai sihir, Asmaul Husna pakai sihir, Al-Quran naudzubillah jenis semenang jenis. Bahkan kegaiban itu bisa terjadi ketika suatu hadis ya, bahwa tentang setan itu mengambil zakat beras di gudang Amir Mukminin, dan ternyata ketika itu sampai berkali-kali nggak ketahuan, tapi suatu saat ketemu, kebergok setan itu. Kemudian, wahai si fulan, kalau kamu supaya gudang zakat beras ini tidak kecurian olehku lagi, bacalah ayat Al-Kursi. Masya Allah tuh, setan sendiri mengatakan begitu, baca ayat Kursi, Allahul la ilaha wal hayyul qayyum. Tuh, ternyata ada salah satu tangkal juga selain Al-Falaq, An-Nas, supaya kita terhindar dari pencurian alam gaib, ya, pencurian yang dari setan itu beras itu, baca ayat Kursi. Nah, bahkan itu zaman Nabi Muhammad sendiri. Zaman sekarang alhamdulillah, apakah masih ada? Bisa saja ada, tapi kata Allah di dalam suatu ayat Al-Quran bahwa di zaman-zaman dahulu, ketika apalagi zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, itu Allah tuh menurunkan malaikat Harut dan Marut, malaikat untuk mengajarkan sihir, kan, naudzubillah, itu ada juga. Bahkan saking itunya, pada sebelum ditutupnya pintu-pintu langit dari rahasia-rahasia langit, supaya ditembus oleh setan, itu setan tuh mudah sekali mencuri berita-berita langit, naik turun bumi langit, mencuri berita langit. Nah, tapi setelah ada ayat mengatakan enggak, ketika sudah ditutup langit dengan perkuatan malaikat-malaikatnya, malaikat dari Allah, penjaga langit, itu ketika setan mencuri berita-berita dari langit, itu sudah tersambar, ibaratnya tersambar oleh meteor atau bintang atau apalah, sehingga tidak bisa tembus lagi. Sehingga sampai zaman sekarang nih, mungkin sampai hari kiamat,
Itu sekarang setan-setan ingin berusaha mencuri berita-berita dari langit, itu yang tadi gaib yang tiba-tiba langsung tembus santet, sihir, itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Kalaupun terjadi lagi, itu memang sudah kudrat iradanya Allah. Bahkan ya, karena bisa saja dia mencurinya dari hal-hal yang lain, kegaiban hal yang lain. Tapi alhamdulillah Allah sudah tutup rapat pintu langit sehingga setan-setan tidak bisa gembus kembali untuk mencuri berita langit. Waktu itu sih banyak bisa yang tadi sihir santet, bukan hanya melalui yang tadi, bukan hanya melalui benang-benang, rambut-rambut, kemudian dibacain mantra atau dipuasain atau di apa, menjanik ya. Nah, ada juga langsung mencuri berita dari langit, setan itu, masya Allah, Allahu Akbar. Setan aja bisa hebat ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah dijaga kata Allah langit itu. Sehingga saya mengingatkan kembali, terus sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri sih, supaya saya Said Kasman juga jangan sampai merasa kuat atau paling kuat sehingga menantang penyihir santet untuk menyihir Said Kasman, menyatakan Said Kasman la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil, tidak daya dan kuasa dengan izin Allah yang maha tinggi, maha agung. Adalah manusia biasa, walaupun kuat juga saya tidak akan mengatakan seperti itu. Tawadu saja, rendah hati, berdoa saja kepada Allah Jalla. Nanti saya akan juga memberikan ijazah kembali kepada Pusara Merah ya. Ini dari seorang Kiai Nahdlatul Ulama juga sih, supaya kita itu mendapat perlindungan oleh Allah Jalla setiap harinya dari sihir santet. Itu saya akan buka linknya aja, link beberapa link. Kemudian ya sekarang saya kita buka link dulu, link tentang dari seorang Kiai NU, linknya dari NU juga, untuk beliau yang terhormat, yang dimuliakan ya, yang diberikan kekhususan oleh Allah ilmu sulap ya, dan diberikan rezeki melalui ilmu sulapnya, alhamdulillah ya. Ini linknya. Nah saya ambil dulu ya, saya karena linknya sudah di print sehingga tinggal dibaca saja ya. Kalau pakai YouTube, pakai HP juga bisa. Nah, insyaallah ya. Saya bawa dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Ya tutup sementara dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.